Ustaz Lutfi, mangga jadi MC atunya. Baik, kata siapa? Ustaz Suryana lagi. Ustaz Lutfi atau ya? Ustaz Lutfi jadi MC Ustaz Lutfi. Mangga dibuka Ustaz Lutfi. Ya, Ustaz Lutfi dibuka saja. Waktu sudah menunjukkan jam 16. Ya, sudah lewat 4 menit. Silakan dimulai. Yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan yang baik, karena waktu sudah lebih berapa menit, 4 menit ya. Mari kita sama-sama buka kajian Sakofa sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan waktu dan kesempatan kepada Ustaz Dr. Mulyadi. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap berlimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah 28 dari 65 anggota kelas ini ya. Boleh berkenan buka video karena akan diabsen oleh Pak Dedi dari SDTI ya DTR ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pertemuan ketiga akan membahas tentang as-salawatul masnunah. Di sini judulnya ya. Izin saya share screen. Bagi yang sudah ngeprint dan menyiapkan alat tulisnya silakan dicoret-coret, diterjemah per kata sehingga selain belajar fikih kita juga belajar bahasa Arab ya. Satu kalimat ada ketemu nanti pada halaman, pada pembahasan, pada lembar berikutnya kita sudah bisa menerjemahkan sendiri. As-salawatu artinya sholat, jamak dari sholat. Itu ketemu as-salawat artinya sama sholat. Nah, jadi udah bisa menerjemahkan sendiri gitu ya. Jadi belajar menerjemahkan. Kalau mengandalkan di layar saja nggak usah dicoret-coret layarnya ya. Apalagi menyimaknya dari handphone. Makanya coret-coret HP ya. Baik, as-salawatul masnunat khamsun. Salat sunat itu ada 5. Al-idan, yang pertama adalah idani ya. 2 id, salatul idul fitri wa idul adha, yaitu salat idul fitri dan idul adha. Wal kusufan, kemudian salat kusuf. 2 salat kusuf ya. Salatul kusufi syamsi wa khusufil qamar, yaitu salat kusuf, 2 salat gerhana, salatul kusufi syamsi, salat gerhana matahari, wa khusufil qamar, dan gerhana bulan. Wal istisqa, atau salatuhu istisqa, salat istisqa ya, atau salat minta hujan ya. Salatu salat untuk meminta hujan dimaksud. Wa sunnanut tabi'atu lil fara'idi sab'atu asyara rakaat, dan sunnah yang mengikuti kepada yang fardu atau kita sebut dengan rawatib gitu ya, salat yang berdekatan. Tabi'ah itu artinya mengikuti ya, maksudnya beriringan dengan salat fardu. Sab'atu asyara rakaatan, ada 12 rakaat. Rakaat al-fajri 2 rakaat subuh atau
atau disebut dengan sholat sunat qabla subuh, arba'u qabla duhri, 4 sebelum duhur, wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa arba'u qabla al-asr, 4 sebelum asar, wa raka'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wassalasun ba'dal isya yutiru bi wahidatin minhunna, dan 3 setelah isya yutiru bi wahidatin minhunna, dan melakukan witir dengan salah satunya. Silakan dicerna dulu nanti kalau ada pertanyaan ya. Wasalasun nawafilu muakkadah, dan ada 3 sholat sunat nawafil yang muakkadah, sangat dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sholatul lail, yaitu sholat malam, sholatul duha, sholat duha, ini titik-titik ngajuan kamar, gitu ya. Nah, satu lagi sholatul tarawih, ya, satu lagi adalah sholat tarawih, kita sebut dengan sholat tarawih, sanes tara saware, begitu. Itu orang Sunda. Wassunanu tabi'atul faraid yu'tabaru anha aidan, dan sholat sunat yang mengikuti sholat fardu bisunnatir ratibati, dengan sunat yang tertib, maksudnya sholat rawatib, wahya sab'ata asyara rakaat, itu ada 10 rakaat. Ini yang kita sebut dengan sholat rawatib muakkadah, ya. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, wa arba'u qabla dhuhri, 4 sebelum duhur, wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa arba'u qabla al-asr, 4 sebelum asar, wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa salasun ba'dal isya, dan 3 setelah isya, yutiru biwahidatin minhunna, dengan witir salah satu di antaranya, atau witirnya 1 rakaat. Wal wahidatu hiya aqallul witri, ya, satu rakaat maksudnya aqallul witri, itu paling sedikit dari sholat witir. Wa aksaruhu ihda asyara rakaat, dan paling banyaknya ihda asyara rakaatan, itu 11 rakaat. Ya, witir itu bisa 1 rakaat sampai 11. Disebut witir artinya ganjil. 1, 3, 5, 7 sampai 11 itu witir. Wa waktuhu, dan waktunya bainas salatil isya wa tulu'il fajr, antara salat isya dan matahari dan terbit fajar. Jadi waktu witir itu bisa dilakukan setelah salat isya sampai sebelum terbit fajar. Ba'da isya sampai sebelum waktu subuh tiba. Walau autar qabla isya amdan aw sahwan. Ya, kalau witirnya itu qabla isya, sebelum isya, amdan aw sahwan. Ya, kalau witirnya sebelum isya, maka amdan aw sahwan, ya, tidak masuk atau tidak sah, begitu. Lam yu'tadda bihi, ya, tidak yu'tadda itu ya mudahnya ya tidak sah, tidak baik atau tidak sah. Warattibu al-mu'akkadu min dalika kullihi isur rakaat. Dan salat rawatib itu sangat dikuatkan dari semuanya itu asur rakaat, 10 rakaat. Jadi ini yang kita sebut dengan muakkadah tadi, ya, asur rakaat. Rakaatani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur, rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, wa rakaatani ba'dal maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, sampai sini dulu. Saya tutup dulu, saya jelaskan dulu, ya. Jadi ini sekedar mengulang juga pelajaran SD atau SMP. Mungkin di SD ya kita telah pernah belajar tentang sholat dan belajar tentang rukun sholat, kemudian juga belajar tentang sholat wajib, sholat fardu, dan sholat sunnah.
Kalau dibagi dua, kategorinya ada yang disebut dengan rawatib, ada yang disebut dengan nawafil, gitu ya. Rawatib artinya tadi mutataba'atun lil faraid, ya, beriringan dengan yang fardu, bisa sebelum atau bisa setelah. Kemudian yang nawafil atau nafilah, umumnya kata sunnah menggunakan kalimat nafilah, salat sunat saja, tidak terkait dengan salat fardu. Atau juga ada yang mengartikan salat sunat yang mandiri dengan waktunya masing-masing. Contoh salat duha di waktu duha, salat lail di waktu malam, tahiyatul masjid di waktu masuk ke dalam masjid. Itu salat-salat yang disebut dengan nawafil atau nafilah, ya. Nafilah jamannya nawafil. Kemudian untuk yang rawatib tadi dibagi menjadi 3 kategori, gitu ya. Ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Mudahnya demikian, ya. Yang muakkadah tadi ada 10. Riwayat lain sebenarnya 12, ya. Nah, 10 ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya 10. Ya, 5 kali 2 masing-masing 2 rakaat. Riwayat lain 12, dan ada jaminan dalam hadis riwayat al-jamaah. Berarti al-jamaah itu 7 periwayat, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Muhammad, Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah meriwayatkan. Itu 12, ya. 12 itu sama dengan tadi 10 tambah duhurnya 4. Itu siapa yang melaksanakan 12 rakaat salat rawatib dalam hadis tadi, itu Rasul menyebutkan termasuk kepada orang yang akan dibebaskan dari api neraka, gitu. Nah, kemudian ada kategori yang ghair muakkad. Ghair muakkadah juga tidak sembarangan. Kalau tadi kita baca ada 17, ya, walaupun 17 ini juga memasukkan witir di kitab Fathul Qarib ini, ya. Kalau terkait dengan rawatibnya, berarti yang tadi 10 itu ada tambahan qobliyah asyar, ada qobliyah maghrib, gitu ya. Kemudian ada qobliyah isya. Yang itu ghair muakkadah. Apa yang dimaksud ghair muakkadah? Para ulama menyebutkan ghair muakkadah itu artinya tidak dikuatkan. Karena memang dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan dengan kalimat masyita. Jadi ketika sahabat bertanya, Rasul, apakah saya harus melakukan sholat qobla maghrib misalkan, kalau pada maghrib itu tadi muakkadah, maka kata Rasul, masyita, terserah engkau, ya. Insya'al falyamal wala insya'al falyamal wa inla fala. Ya, jika mau melakukan silakan, jika tidak apa-apa. Artinya juga ini dikategorikan tidak kuat, ghair muakkadah, karena Rasul pun kadang melakukan, kadang tidak. Dan Rasul menyampaikan kepada para sahabat, yang mau silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Nah, berbeda dengan yang muakkadah tadi, ya, yang 10 atau 12, Rasul tidak pernah meninggalkan, kecuali dalam keadaan safar. Kalau safar berarti ada rukhsah karena safar, ya, tidak melakukan, tapi tetap dapat pahala orang yang melakukan. Nah, itu dulu terkait dengan sholat sunatnya. Di sini masih ada tambahan. Salah sunawafil muakkadat ghairu tabi'atin lil faraid. Ya, kemudian ada 3 sholat sunat lain yang ditekankan, ya, ditekankan muakkadat tadi sangat dianjurkan ghairu tabi'atin lil faraid, tapi tidak beriringan dengan sholat fardu. Kalau tadi qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur itu teriringan fardu, dan itu muakkadat, gitu ya, untuk jamaknya. Tapi ini tidak beriringan, namun termasuk yang dianjurkan sangat kuat oleh Rasulullah untuk dilakukan. Ada 3 di sini. Ahaduha, yang pertama, salatul lail, salat malam. An-naflu al-mutlaqu fil lail afdalu minan nafli al-mutlaqi fin nahar. Ya, salat lail, salat sunat mutlak di malam hari lebih baik dengan, ya, naflu al-mutlak, salat nawafil, salat sunat mutlak fil lail
pada malam hari afdalu min nafli al-mutlaq fin nahar. Lebih utama dari melakukan salat sunat mutlak di siang hari. Wa nafsu wasatul lail afdalu dan wa naflu wasatul lail afdalu dan tengah malam itu lebih utama. Suma akhiruhu afdalu. Lalu di akhirnya lagi itu lebih utama lagi. Wa ada liman qassama lail liman qassama lail salasan. Ini bukan aslasan ya, salasan setahu saya masih. Itu bagi orang yang membagi malam kepada 3. Jadi ada yang disebut dengan awalul lail. Ya, awalul lail itu kapan? Ya dari pada isya ya sampai menjelang tengah malam. Tengah malam disebut wasatul lail, pertengahan malam. Wasato, pertengahan. Jadi di kita ada wasit, wasit itu penengah. Kalau wasit berat sebelah berarti tidak sesuai dengan nama wasit, gitu ya. Maka wasit suka caci ya, karena wasit tidak adil. Wasit itu penengah harus adil. Semua akhiru afdalu, kemudian akhir itu lebih utama. Berarti ini sepertiga malam. Jadi sepertiga awal, sepertiga tengah, ada sepertiga awal. Wahada liman qassama lail salatan. Itu bagi orang yang membagi malam ke dalam 3. Ya, jadi paling utama mana? Sepertiga malam terakhir. Ya, itu yang paling utama. Afdalu, lebih utama. Walaupun tengah malam lebih berat, beda dengan sepertiga malam sudah tidur dulu, tengah malam lebih berat, tetap utamanya adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Wasani yang kedua, salat duha. Salat duha. Apa duha? Rakaatan. Paling sedikitnya 2 rakaat. Wa aksaruha isna asyara rakaatan. Itu bukan sinta. Isna ya asyara rakaatan. Ini salah ketik mungkin atau salah tulis ya. Paling banyaknya 12 rakaat. Wa waktuha dan waktunya min irtifai syamsi ila zawaliha. Dari mulai matahari naik ya sampai kepada tergelincirnya. Kama qalahu an-Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhadzab, sebagaimana ungkapan dari Imam Nawawi di dalam tahqiq ya, nama kitab kemudian tadi wa syarhil muhadzab dan syarhil muhadzab dalam kitab tahqiq halaman 300 dan syarhil muhadzab Al-Majmu', kitab Al-Majmu' jilid 4 halaman 14 itu disebutkan waktu duha itu adalah irtifa'u syamsi ila zawaliha, ya, yaitu waktu matahari mulai naik hingga matahari condong, ya, matahari condong atau mulai tergelincir. Wasalis dan yang ketiga salatut tarawih, salat tarawih. Wa ya ishruna raka'atan bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Yaitu salat yang berjumlah ishruna raka'atan, 20 rakaat. Bi asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Dengan 10 kali salam di setiap malam bulan Ramadan. Wa jumlatuha dan jumlahnya khamsu tarwihat. Ya, jumlahnya 5 kali tarawih. Tarawih itu dari kata rayarihu rihatan, istirahat. Ya, 5 kali istirahat. Jadi per 2 rakaat, per 2 kali salam, 4 rakaat berarti istirahat. Jadi kata tarawih itu istirahat, bukan rusuh. Ya, sebagian kan tarawih itu cepat banget. Kemarin tahun lalu tersebar model tarawih speed dan model tarawih turbo, ya, yang bisa selesai hanya dalam 7 menit 23 rakaat, tiap rakaatnya terdiri dari 12 detik. Nah, itu tidak sesuai dengan kata tarawih. Tarawihan atau tarwihan itu artinya istirahat, tenang, santai. Mau yang 11, mau yang 23, mau yang riwayat lain ada sampai 36, tapi tidak buru-buru, justru santai istirahat, itu nama tarawih itu. Wa yami syakhsun bi kulli rak'ataini minha at-tarawih, ya. Dan setiap 2 rakaat yanwi syakhsun, setiap meniatkan seseorang bi kulli rak'ataini, setiap rakaat itu minha padanya at-tarawih
untuk sholat tarawih. Au qiyamul Ramadan atau sholat qiyamul Ramadan, kata lain dari tarawih. Walau salah arba'an minha bitaslimatin wahidatin. Atau kalau dia salatnya arba'an minha, salat tarawihnya 4 rakaat langsung dengan 1 kali salam, ya kalau menurut pendapat ini laktasiku tidak sah. Ya. Ini kan pendapat penulis Fathul Qorib ya, karena kalau pembanding lain ada juga yang 443 kepada riwayat yang diterima dari Aisyah dan riwayatnya Bukhari, ya riwayatnya hadis Bukhari. Jadi kita ikuti kitab ini dulu ya. Kalau ada beda nanti kita bisa diskusi. Waktuha dan waktunya baina salatul isya wa tulu'il fajri. Salat tarawih itu sama dengan salat lail, sama dengan salat tahajud. Batas waktunya adalah ba'da salatil isya. Dari setelah salat isya sampai wa tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Beres pembahasannya. Minggu depan masuk kepada bab baru, yaitu tentang syara itu salat qabla dukhuli fiha, tentang syarat sah salat. Nanti minggu depan ya. Kita hari ini membahas tentang salat sunat dan jenis-jenisnya, dan sudah habis pembahasannya sampai sini. Kalau alam bisawab, kalau udah hanya 4:30, hanya tinggal 6 menit lagi. Saya kembalikan kepada Ustaz Lutfi sebagai pembawa acara. Disilakan. Alhamdulillah, khair. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Selanjutnya rekan-rekan yang hadir berkenan untuk dipersilakan untuk bertanya di kalian silakan TST TST yang kedua Ustaz Miftah Farid ya. Dua dulu, silakan TST. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya untuk 3 sholat sunat yang dianjurkan, terutama tadi mengenai sholat witir ya, tentang sholat witir. Itu kan dari 1 rakaat sampai 11 rakaat maksimalnya. Apakah untuk pelaksanaannya itu harus beriringan, misalkan terutama ketika setelah sholat tarawih gitu kan, imam itu memimpin untuk sholat witir. Nah, ternyata kita malamnya itu melaksanakan sholat tahajud, hajat, dan lainnya. Lalu diikuti lagi sholat witir atau cukup, atau seperti apa? Atau misalkan baiknya biasanya pada pulang duluan gitu karena sholat witirnya nanti, ataukah seperti apa baiknya Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Jadi sholat witir itu juga sebagian. Jadi ini hanya istilah nama aja ya. Kita ada istilah sholat qiyamul lail, ada istilah sholat tahajud, ada istilah sholat tarawih. Sebenarnya sholatnya sama, itu saja. Hanya itu istilah penamaan. Sholat tarawih itu istilah sholat tarawih tidak ada pada masa Rasulullah. Itu muncul istilah tarawih itu pada masa generasi berikutnya, ya pada masa Khalifah Umar kalau tidak salah, itu menamakan dengan tarawih karena tadi sholatnya santai, tenang, tidak buru-buru. Kapan waktunya sama? Baina ba'dal isya hatta tulu'il fajri. Di antara setelah sholat isya sampai sampai waktu fajar, ya waktu terbit fajar atau masuk waktu subuh. Ya, itu juga waktunya qiyamul lail. Qiyamul lail adalah ba'da isya sampai menjelang subuh. Itu juga waktu tahajud, walaupun tahajud sebagian ulama menyebutkan tahajud itu istaiqadha minan naum. Tidur dulu, bangun dari tidur lalu sholat tahajud. Tapi bagaimana dengan yang susah tidur? Atau apa dia tidak bisa sholat tahajud? Ya, dengan niat tahajud tetap tahajud. Nama lain dari qiyamul lail tahajud. Jadi istilah nama saja. Itu pertama Bu ya. Yang kedua terkait witir, yang saya pahami tidak boleh itu ada 2 witir dalam satu malam. La witrona fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau ketika taraweh salat witir, kemudian nanti mau tahajud lagi sepertiga malam, maka tidak usah pakai witir lagi. Atau ketika tarawehnya pulang tidak ikutan witir, nanti witirnya diakhirkan setelah tahajud. Jadi sholat witir itu bukan sholat penutup. Boleh saja witirnya di awal.
Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah tidur kecuali setelah Isya itu dia sholat witir dulu baru tidur. Nanti bangun sepertiga malam tinggal sholat tahajud. Kalau Umar bin Khattab pada Isya langsung tidur. Ya, karena saya yakin pasti bangun sepertiga malam, maka saya akhirkan saja witirnya setelah tahajud. Kalau Umar bin Khattab, kalau Abu Bakar dia tidur, khawatir kesiangan minimal witir sudah dilakukan. Nah, jadi ini pilihan saja, yang tidak boleh adalah witirnya 2 kali. Lalu tadi ada istilah bahwa witir itu alal aqal wahidah wa aktsaruhu ihda asyara rakaat, ya, bahwa witir itu paling sedikitnya 1 rakaat dan paling banyaknya 11 rakaat. Jadi maksud 11 rakaat ini pun, ini witir yang dimaksud adalah nama lain dari qiyamul lail. Karena dalam 1 rakaat, dalam satu pelaksanaan sholat, maksimal rakaat itu 11. Maaf, maksimalnya 4 gitu ya. Jadi tidak ada yang langsung 11 rakaat tanpa salam. Jadi 1 kali salam itu maksimal 4 rakaat. Kalau 11 dia bisa 2 2 2 2, nanti witirnya 3, bisa 4 4, witirnya 3. Tetap 11. Nah, 11 itu disebut juga dengan sholat witir karena jumlahnya ganjil. Itu. Jadi 1 kali salam itu tetap 4 maksimalnya atau 3 kalau witir gitu ya. Witir berarti 3 atau 1 atau 3. Berarti kalau witirnya mau 11 ya berarti yang lainnya tetap melaksanakan sholat sunat qiyamul lailnya yang kemudian dikategorikan dengan istilah witir. Demikian Ustaz Lutfi. Lanjut, Bu Hesti bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke Ustaz Miftah Farid. Padahal Ustaz disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin untuk bertanya eh, mengenai hukum sunnah secara umum Ustadz. Ini tidak khusus untuk sholat sunnah, melainkan hukum sunnahnya. Ada beberapa istilah yang sering saya baca atau saya dengar, namun tidak tahu letak perbedaannya di mana. Contoh seperti ada masnunah, kemudian ada juga mandubah, nafilah, mustahabah, dan tatawu. Nah, minimal lima istilah ini yang sering ada dalam kitab-kitab fikih. Ya. Namun saya nggak tahu perbedaannya seperti apa gitu. Apakah memang sama saja muradif atau memang ada letak perbedaannya? Ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Baik. Jadi ini istilah bahasa saja. Kadang memang para ahli fikih ya membedai dengan hal itu berdasarkan beberapa istilah itu yang muncul dari Rasulullah ya. Kadang menggunakan kata nafilah yang diartikan sunnah, kadang juga menggunakan salat sunnah, atau menggunakan mustahab atau istihab ya, atau mandub sama ya, artinya bahasa kitanya sunnah. Karena boleh jadi ya kita bahasa Indonesia ini terbatas gitu ya penerjemahannya. Mungkin dalam bahasa Arab ada zaut al-lugah, ada makna yang lebih dalam dari kalimat-kalimat tersebut. Tapi dalam bahasa Indonesia sama diartikannya salat sunat ya, salatus sunnah, salatul nafilah, salatul mandub, salatul mustahab, itu diartikannya sama dalam bahasa kitanya ya salat sunat saja selain salat wajib gitu. Yang saya pahami begitu. Jadi itu hanya istilah bahasa saja. Jadi nah ya salat mandub, salat sunat gitu gitu ya. Nah ya salat mustahab, ya salat sunat artinya sama ya. Salat qobla subuh itu salat mustahab ya. Istiqbal ada salatil qabla fajri, disunahkan untuk salat sebelum fajar, itu salat sunat yang dimaksud. Lanjut Ustaz Lutfi. Baik, Ustaz jawabannya. Satu lagi mungkin ya rekan-rekan karena waktunya terbatas. Teh Endah Mahmudah dari SMP Putri. Untuk Ustaz Agus Mubarok nanti bertanya di ruangan saja mungkin Ustaz Afwan ya karena waktunya terbatas. Silakan Teh Endah Mahmudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya untuk sholat duha yang sering didawamkan. Nah, itu kan dirasa setelah sering didawamkan kan kalau ditinggalkan tuh ngerasa agak enak gitu. Kayak sholat wajib. Nah, itu gimana ya gitu hukumnya kalau sudah sholat sunnah yang sering dilakukan jika ditinggalkan itu merasa bersalah gitu. Jadi kayak sholat wajib. Ya, Terus yang baik. kedua sama waktu terbaik untuk
sholat hajat dan sholat istikharah itu kapan ya Ustaz? Baik. Terima Oke, kasih. pertama, sholat duha itu sunnah ya. Dan Rasulullah dalam riwayatnya memang tidak mendawamkan setiap hari. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan kalau beliau dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan tidak sempat, maka beliau melakukan sepulang dari perjalanan. Itu yang saya dapatkan hadis tentang sholat duha. Artinya Rasul tidak rutin melakukannya sebagaimana beliau melakukan sholat tahajud yang tidak pernah tertinggal, bahkan bagi Rasul sendiri wajib untuk sholat tahajud itu. Namun demikian tidak mengapa kalaupun kita melakukan secara rutin, bahkan baik. Bahkan menjadi sangat baik kalau aduh saya hutang nih nggak sholat duha, ya tetap tidak mewajibkan tapi merasa bahwa diri tidak melakukan itu ada yang kurang, itu bagus, itu hal yang positif ya. Jadi berarti itu sudah tingkatan soleh ya, soleh, karena jangankan yang wajib, yang sunnah saja yang kita tinggalkan lalu kita merasa menyesal, itu luar biasa. Itu. Jadi bagus, hanya jangan sampai merubah hukum yang tadinya sunnah kemudian menjadi wajib. Ya, kalau terlewat sesekali, ya memang nggak nyaman karena sudah biasa. Apapun yang biasa biasanya kalau kita lewatkan nggak nyaman kalau itu kebaikan. Tapi jangan merasa berdosa, karena kalau jadi berdosa, rubah hukumnya, karena hukum awalnya juga bukan wajib, karena itu sunnah saja. Itu Bu. Tapi bagus kalau memang punya perasaan kalau tidak ada yang hilang. Setiap hari biasa sedekah, kalau belum sedekah itu gelisah, sehingga nyari lah kenceng gimana supaya sedekah. Biasa duha, belum duha ini nyari tempat untuk duha, itu bagus sekali. Berarti memang kita sudah terbiasa, sudah istiqomah dengan amal sunnah tersebut. Yang kedua apa tadi saya lupa. Waktu waktu terbaik untuk sholat Oh sunnah iya, tahajud. waktu terbaik Hajat. untuk sholat hajat, sholat istikharah sebaiknya malam hari. Walaupun memang tidak disebutkan spesifik waktunya kapan. Tapi malam hari, kalaupun tadi disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ini ya, bahwa al-waktu lail ahabba minan nahari, ya, lebih baik, lebih utama dibanding di waktu siang. Itu mungkin dari beberapa sisi ya. Satu, kalau malam kan lebih tenang, lebih jernih, membantu kita lebih khusyuk. Siang mah banyak pendengaran, banyak gangguan, banyak pikiran gitu. Malam bisa lebih tenang untuk bisa khusyuk kepada Allahnya. Kemudian malam tantangannya lebih berat daripada siang. Kalau siang tidak lawan ngantuk, tidak lawan malas, tidak lawan capek, tidak lawan dingin. Malam juga ada tantangan tersendiri. Hanya malam lebih utama, lebih baik dibanding siang. Walaupun kalau sholat istikharah boleh dilakukan di siang hari, boleh ya. Kalau qiyamul lail ya namanya juga qiyam lail, berdiri malam, sholat malam, ya tidak bisa di siang hari. Jadi ada yang waktunya fleksibel, tapi ada yang waktunya khusus, gitu ya. Yang fleksibel ini sebenarnya bisa mana saja, tapi kalau mau malam tentu lebih baik. Begitu, Bu Enda. Syukron Ustaz. Baik. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya, dan mohon maaf kepada rekan-rekan yang pertanyaan tidak bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Sebelum diakhiri, Ustaz barangkali ada penutup, monggo Ustaz disampaikan. Baik, pertama izin yang nulis chat direkap ya, pekan depan dijawab dulu sebelum pembahasan karena sudah nulis. Silakan yang bantu merekap siapa saja. Boleh Pak Dedi juga ya. Itu saja yang pertemuan hari ini sebagai kesimpulan. Semoga tidak sekedar teori, tapi bisa kita praktekkan. Sebab kalau teori kita tahu tentang sholat sunat itu dari kecil ya. Hanya masalahnya kita istiqomah atau tidak. Kita lakukan, setelah lakukan mari lakukannya dengan istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, menjadi jalan kebaikan buat diri, keluarga kita, termasuk lembaga kita dan tauhid, tempat kita berkarya berjuang sama-sama. Terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Rekan-rekan yang bertanya via chat, mudah-mudahan pekan depan bisa hadir lebih awal ya, karena bahasan akan dilanjutkan kalau sudah nanti
pertanyaan teman-teman yang lewat chat dijawab oleh Ustaz. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron, Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Semangat.